Ternyata suaranya Komeng di Jawa Barat lebih banyak daripada suaranya Pak Ganjar. Sing kampanye ngalor ngidul, halah suarane koyo HP lowbat 16%, koyo HP lowbat 16%. 16% aku banggane iki ora terus ngegul-ngegulke Pak Ganjar iki ora. Aku mau ngomong fakta. Banggaku Pak Ganjar. Ya beno ditenggelamne karo wong Demak. Ning pas wong Demak tenggelam tenan, sing moro nomor 1 Pak Ganjar. Iki rasa ngeyel 2009 wis nyalon goblok. Ki ayo matur-atur tak swandet lho kowe. Lah kowe ora kelingan kae pas piye nek jak ngomong mentelang tok rungokke sik. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi para pengungsi korban banjir Demak. Ganjar ingin memastikan kebutuhan hidup pengungsi sudah terpenuhi. Ganjar langsung menengok dapur umum pengungsian di tenda pinggir Jalan Pantura, kawasan Desa Cangkring, Rembang, Kecamatan Karanganyar, Demak. Tentu saya pernah ada di sini gitu ya, sehingga hari ini bertemu dengan kawan-kawan, kemarin pada berkomunikasi, menceritakan kondisinya. Ya kita putuskanlah komunikasi dengan para relawan, yuk kita turun semua yuk gitu. Maka saya meminta kepada para relawan, bantulah banjir ini, ayo kita berdonasi, kita bergotong royong, mungkin yang punya bahan panganan, ya, bahan makanan, yang punya keahlian soal kesehatan, percayalah mulai ada sakit-sakit kulit gitu ya, atau mungkin butuh untuk kebutuhan perempuan, bayi, tolong yang ikhlas itu bisa membantu. Maka kita coba gerakkan, saya komunikasi dan ternyata kemarin kawan-kawan masyarakat, penduduk, relawan, oh semangat sekali. Jadi bahkan ada bantuan dari Pati gitu, dari Pati. Jadi kita berempati, terus kemudian berkomunikasi, mudah-mudahan cepat surut. Saya mau bilang sama Pak Prabowo sama Mas Gibran, kamu menang hari ini bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah menghendaki kamu menang. Kalau ngomong soal upaya, semua calon pakai upaya. Kalau semua kampanye, semuanya kampanye. Siapa kemudian yang dimenangkan oleh Allah? Orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini kan banjir toh, Demak, Semarang kan banjir gede toh. Ya kan akeh sing ngomong kuwi. 86% wong Demak tenggelamkan Ganjar, menangkan Prabowo. Ya gak apa-apa, wong kuwi ya hakmu kanan. Tapi yo ndelalah kesane ngalah lho, Jan, masyaallah, dongamu kok iso tenggelam tenan yo. Nek aku entuk tekon, kuwi lho donga-dongane wong tenggelamkan Ganjar. Wong Demak lan pinggir-pinggire kuwi lho. Kok iso langsung diijabah kuwi? Cara kowe maca surat ngono. Surat Al-Qur'an maksudnya. Surat apa ayat piro? Nah, aku sing gumun mbek kowe iki begitu ndonga kok diijabah iki lho. Jan, masyaallah, aku jan. Surat ini surat apa? Aku tak melu-melu. Nek ndonga langsung dijabah. Sangat terima kasih atas kunjungan dan kedatangan Pak Ganjar, kami sambut dengan senang hati dan warga kami sangat antusias dengan kedatangan Pak Ganjar. Assalamualaikum. Wah, itu wis matang lho. Tahu. Ya apa itu terus. Oh, lah. Tiap hari buat 300. Ya, 2 kali berarti 600, Pak. 2 sampai sahur, sama-sama 2 kali. Oh, buka sahur. Ya matur nuwun nggih. Terima kasih ya, Pak. Semoga sehat. Dijaga kebersihannya. Dan ibu hamil ada berapa? 20. Kebutuhan ibu hamilnya. Susu hamil, Pak. Susu ibu hamil. Makanan tambahan balita. Makanan balita. Banjiran. Ini anak hebat ini loh ya. Pak Ganjar doyan gorengan. Pakai kobong nggak? Masak soto ini mau? Tagana, Pak.
TPN Ganjar Mahfud sudah menyiapkan materi gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tak tanggung-tanggung, kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD menyiapkan seorang Kapolda sebagai saksi. Sosok Kapolda ini akan dijadikan saksi untuk membuktikan keterlibatan aparat dalam pemenangan salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat mengatakan, Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Kami punya bukti, ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini, tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan, kata Henry dikutip dari siaran pers TPN Ganjar Mahfud pada hari Senin 11 Maret 2024. Selain Kapolda, kata Henry, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Henry meyakini perolehan suara Ganjar Mahfud tidak akan tertinggal jauh apabila tidak ada mobilisasi kekuasaan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin oleh Ganjar selama 10 tahun. Ia menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Politikus PDIP itu pun menuturkan bahwa gugatan yang diajukan ke MK nanti tidak akan fokus pada selisih suara yang diperoleh Ganjar Mahfud dibanding pemenang pemilu nanti. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, kata Henry. Henry mengatakan gugatan pihaknya akan berfokus pada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, kata Henry. Sebelumnya, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mahfud menyebutkan, tim hukum yang dibentuk partai politik pengusung sudah selesai menyusun struktur gugatan atau permohonan sengketa hasil pemilihan umum atau pemilu untuk diserahkan ke MK. Pekan depan, saya akan ketemu dengan tim hukumnya Mulya Lubis. Karena tim hukum untuk KMK itu struktur, gugatan atau permohonan itu sudah jadi ke bawah, tinggal mengisi datanya apa, kata Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta, pada Jumat 8 Maret 2024. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam itu lantas menegaskan bahwa jalur hukum ini penting ditempuh supaya ada legitimasi terhadap hasil pemilu 2024. Kalau betul memang seperti yang ada di perhitungan sementara, kita akan proses secara hukum agar ini selesai secara hukum juga, tidak menimbulkan isu yang menyebabkan cacat hukum atau tercederainya hukum, ujar Mahfud. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari mendorong publik untuk mempertimbangkan Pengadilan Rakyat atau People's Tribunal untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Pengadilan Rakyat itu merupakan alternatif untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang meresahkan publik selain menggulirkan hak angket di DPR RI. Saya pikir publik harus memikirkan People's Tribunal untuk membongkar kecurangan dan DPR secara formil melakukan hak angket. Membongkar kecurangan pemilu melalui proses penyelidikannya, keterlibatan struktur penyelenggara pemerintah, menjelaskan sistem kecurangan dan dampak yang masif bagi pemilu,
Ujar Ferry Amsari mengutip kanal YouTube Bambang Wijoyanto, sebagaimana keterangan pers diterima Tribun News pada Selasa 5 Maret 2024. Ferry menyebutkan, dugaan kecurangan pemilu 2024 terlihat sejak sebelum pemungutan suara membuat rakyat gelisah, dan kegelisahan itu terkonfirmasi setelah menyaksikan film dokumenter Dirty Vote. Secara psikologis, rakyat merasakan ada yang tidak beres pada pemilu. Begitu menyaksikan film terkonfirmasi. Politisi, mahasiswa, dan guru besar yang menyaksikan itu gelisah dan merasa tidak nyaman dengan situasi ini, ujar Ferry Amsari yang juga menjadi aktor dalam film dokumenter tersebut. Menurut Ferry, publik sudah cukup layak untuk membuat pengadilan rakyat soal kecurangan pemilu dan masyarakat sipil bisa membuktikan betapa masifnya kecurangan yang terjadi. Dia menyebut contoh pengadilan rakyat di Belanda, yakni International People's Tribunal, untuk membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia pada periode 1965 sampai 1966 oleh kelompok-kelompok masyarakat. Sidang digelar di Den Haag, Belanda pada 10 November 2015. Ferry menjelaskan dugaan kecurangan pemilu 2024 terkait dengan abuse of power. Kecurangan tidak bisa hanya mempertimbangkan formulir C hasil, karena C hasil dihasilkan dari proses kecurangan sebelum pencoblosan. Kecurangan dilakui melalui abuse of power, dan pengadilan rakyat bisa memotret penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalan itu juga menyebut bahwa Dirty Vote bisa menjadi bukti formulaan yang cukup untuk membongkar fakta. Misalnya keterlibatan penyelenggara pemilu 2024 dalam kecurangan. Kalau barang bukti dugaan kecurangan digelar pada hak angket, maka akan terbongkar pelaku kecurangan sebenarnya, katanya. Ferry menambahkan, publik siap membantu alat bukti yang dibutuhkan DPR untuk membuktikan kecurangan pada pemilu 2024.